Hai, selamat malam semuanya. Kembali lagi dalam acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan Obsesi Hati. Ya, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Di mana kita akan membahas beberapa topik seputar kesehatan ataupun seputar keluarga atau pasangan suami dan istri maksud saya. Nah, dan pada malam hari ini tentunya kita telah memilih topik yang luar biasa, di mana sangat cocok, sangat applicable bagi keluarga yang hidup di zaman sekarang ini. Di mana ini suatu, boleh dikatakan, suatu isu dalam membesarkan dan mengembangkan atau mendidik anak-anak kita. Oke, topik pembahasan yang telah dipilih oleh narasumber yaitu membangun rasa percaya diri anak. Wah, ini bagaimana ya? Seringkali kita mungkin menganggap sepele akan rasa percaya diri ini terhadap anak tentunya. Sehingga kita mungkin cuma lihat dari sosmed lah ataupun lihat dari sumber-sumber yang belum tentu jelas. Nah, pada malam hari ini saya yakin dan percaya kita akan mendapatkan satu pelajaran yang istimewa tentang bagaimana membangun rasa percaya diri anak. Bahkan juga mungkin saya juga, saya sampai saat ini masih kurang percaya diri. Nah, makanya ini materi yang sangat sangat bagus sekali untuk kita akan saksikan bersama, dan tentunya narasumber telah memilih akan ayat tema yang saya akan bacakan terambil dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Saya akan membacakannya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Oke, sebelum kita akan melanjutkan diskusi ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih penyertaan-Mu hingga saat ini masih kami rasakan. Saat ini ya Tuhan, dalam program Obsesi Hati Hope Channel Indonesia, kami akan membahas tentang topik bagaimana membangkitkan akan rasa percaya diri kepada anak. Kiranya topik atau materi ini yang kami saksikan pada saat ini kiranya dapat menjadi berkat untuk kami sebagai orang tua ataupun sebagai anak-anak di dalam mengembangkan akan percaya diri ini ya Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, memberkati untuk narasumber, memberkati untuk pemirsa, jemaat yang menyaksikan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, pasti kita sudah tidak sabar ya. Saya juga sudah tidak sabar ini untuk membahas bagaimana membangun rasa percaya diri anak. Untuk itu, kita sudah terhubung dengan narasumber kita yang berada jauh ribuan kilometer dari Indonesia ini, dari Studio Hope Channel Indonesia ini, yaitu keluarga Pendeta Kuntaraf yang berada di Amerika Serikat. Saya ingin menyapa dulu. Halo, selamat malam waktu Indonesia dan selamat pagi ya waktu Ya, North Carolina. Selamat pagi dari North Carolina. Dan selamat malam Selamat untuk malam di Indonesia. Iya, senang sekali. Apa kabar ini pendeta, keluarga pendeta pada saat ini? Ya, kami masih sehat-sehat. Iya. Masih bagus sayang. Oh, luar biasa. Wah, ini menjadi bukti ya. Menjadi bukti bahwa keluarga Allah, kalau kita selalu setia dalam firman-Nya, pasti baku-baku sayang ya, kalau orang Manado bilang ya. Oke, nah saat ini kita akan memasuki materi, tapi saya ingin mengundang kepada semua teman-teman, saudara, jemaat sekalian, kalau memiliki pertanyaan seputar bagaimana membangun
rasa percaya diri anak? Silakan tuliskan pertanyaan Anda dalam komentar melalui sosial media Hope Channel Indonesia, ada Facebook, ada juga YouTube, ataupun bisa lewat call center Hope Channel Indonesia. Nanti kami akan membacakan semua pertanyaan ataupun komentar yang berhubungan dengan topik ini di akhir segmen. Dan untuk itu, saya akan serahkan kepada keluarga pendeta untuk membahas di segmen yang pertama ini tentang membangun rasa percaya diri anak. Dipersilakan untuk pendeta dan keluarga. Baik, terima kasih Deto, dan kembali selamat malam untuk pemirsa yang berbahagia di Indonesia, atau mungkin selamat siang untuk mereka yang di Eropa, ataupun selamat pagi untuk mereka yang berada di Amerika. Nah, membangun rasa percaya diri adalah satu perkara yang sangat penting sekali. Oleh sebab begitu banyak sekali anak-anak yang kadang-kadang pemalu, takut, kemudian sering cemas, ya. Kadang-kadang kita dapatkan bahwa mereka itu diminta untuk ambil bagian di gereja ataupun melakukan suatu tindakan di sekolah, tapi misalnya mereka nggak mau. takut, nggak mau, ya, tidak mau maju ke depan, jadi tidak merasa punya percaya diri, bahkan gampang sekali untuk menangis dan sebagainya kalau diminta untuk sesuatu. Nah, ayat yang telah dibacakan tadi menjelaskan tentang pengalaman daripada Daud waktu berhadapan dengan Filistin. Yang kita lihat apa? Ya, kita tidak baca lagi, sudah dibacakan oleh Deto tadi, ya. Tetapi kita lihat seorang yang mempunyai kepercayaan diri, ya. Jadi dia punya keyakinan akan Tuhan itu begitu luar biasa, ya. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Jadi penuh kepercayaan, ya. Dia sama sekali tidak takut, dan aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara Filistin kepada burung-burung di udara. Luar biasa sekali, ya. Jadi sebab di tangan Tuhan pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Jadi penuh keyakinan yang sangat luar biasa. Ini seorang yang punya kepercayaan diri oleh sebab bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Nah, kenapa perlunya percaya diri? Ya, kalau kita mau mengutip laman Kids Health, anak-anak yang memiliki self-esteem atau kepercayaan diri sendiri cenderung untuk berani mencoba hal-hal baru. Mereka juga mampu menyelesaikan persoalan dengan cara terbaik. Kita lihat saja tadi dari ayat yang sudah dibacakan Deto. Bagaimana Daud itu begitu percaya diri. Bayangkan dia hanya seorang gembala, ya, mau melawan kepada masih anak-anak, masih remaja, dan melawan bukan siapa, Goliat lagi. Dia bilang, pokoknya hari ini saya akan sampaikan, akan bawa mayatmu itu. Waduh, itu betul-betul dia mempunyai sangat confidence, ya. Ya, jadi untuk menyelesaikan persoalan, untuk menghadapi Goliat. Rasa percaya diri juga dapat membantu anak untuk mengatasi kegagalan, ya. Jika terjadi kegagalan, mereka cenderung untuk terus mencoba hingga mendapatkan kepercayaan keberhasilan yang diharapkan. Jadi jangan langsung putus asa. Kenapa? Dia percaya diri, ya. Jadi ini satu hal yang sangat penting sekali. Nah, apa yang terjadi dengan yang kurang percaya diri? Ya, anak-anak yang memiliki rasa percaya diri rendah cenderung mudah menyerah. Nggak bisa, mau disuruh ini, nggak bisa. Dia terus langsung, belum bertempur sudah menyerah. Mereka juga tidak memiliki keberanian untuk mencoba sama sekali jika menghadapi tantangan berat. Sebab takut kalah, takut tidak ada kepercayaan diri. Gagal, takut diketawain, takut diejek, ya. Jadi anak yang memiliki rasa percaya diri rendah takut melakukan kesalahan, kalah ataupun gagal. Akibatnya mereka tidak melakukan usaha maksimal ataupun bahkan malah menghindarkan tanggung jawab. Jadi diminta saja untuk suatu jabatan, saya tidak bisa. Ya, diminta untuk ambil bagian, saya tidak bisa. Oleh sebab dia punya kerendahan percaya diri, percaya diri yang rendah. Disinilah orang tua memiliki peran penting dalam menanamkan rasa percaya diri pada anak. Ada sejumlah cara untuk memupuk rasa percaya diri anak sejak dini, tapi orang tua lah yang memegang peranan. Jadi ya mungkin nanti gurunya, apakah guru sekolah sahabat di gereja atau ke guru sekolahnya, itu juga memegang peranan penting. Makanya sering kita katakan harus ada kerjasama antara guru-guru di sekolah dengan orang tua dari anak. Tapi yang paling peranan penting adalah orang tua. Iya, orang tua, kemudian guru di sekolah, kemudian gereja, semuanya harus bekerja bersama-sama
untuk menolong pengembangan daripada anak-anak. Ya. Makanya ada satu istilah yang mengatakan It takes a village. It takes a village ya, to to raise raise a child. Ya, Ya. jadi semua harus berpegang peranan, anggota gereja juga Ya. dan sebagainya. Nah, kepercayaan diri berdiri bila percaya kepada Tuhan. Nah, inilah satu hal yang sangat penting. Misalnya apa yang dikatakan dalam Yesaya 43 ayat 1. Tapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Wah, hebat sekali ya. Apa artinya di sini ialah bahwa kita harus menanamkan dalam diri anak-anak bahwa mereka itu adalah umat Tuhan dan Tuhan telah menebus. Tuhan sudah menciptakan dan menebus ya, telah memanggil dengan namamu. Artinya Tuhan mengenal satu-satu masing-masing kita. Nah, setiap anak harus menyadari bahwa ia mempunyai hubungan dengan Tuhan sama seperti hanya dia saja yang hidup di dunia ini ya. Jadi hubungan yang sangat erat sekali dengan Tuhan dan ini akan memberikan suatu keyakinan yang sangat penuh bahwa Tuhan percaya, Tuhan yang dipercaya akan melindungi. Itulah yang dialami oleh Daud. Sekarang kita harus menyadari bahwa kita sangat bernilai di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita baca dalam Yesaya 43 ayat 3-5 dikatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Jadi luar biasa, jangan takut. Nah, ini bukan hanya kepada orang-orang dewasa, justru harus dimulai kepada anak-anak ya, supaya mereka tidak mempunyai sifat takut, menyadari bahwa Tuhan itu demikian mengasihi dan Tuhan itu adalah pencipta, pelindung, pemelihara ya, yang akan selalu memimpin supaya kita menghasilkan sesuatu yang berhasil ya. Nah, sekarang bagaimana memupuk rasa percaya diri? Is the question. Inilah yang harus kita perhatikan ya. Baik, kita coba lihat beberapa poin yang sangat penting. Yang pertama, mulai pada usia dini, membangun rasa percaya diri anak dapat dilakukan sejak dini. Saya baru terima video satu ibu, anaknya itu belum sampai 1 tahun, tapi dia kesuruh ajar untuk taruh bola di keranjang di volleyball itu. Jadi waktu dia taruh bola itu di volleyball, dia bilang, oh good job. Jadi dari kecil anak belum 1 tahun ini sudah dia pupuk untuk supaya anak ini merasa bisa dia lempar bola itu padahal anaknya pun belum bisa ngomong. Jadi mulai dari dini. Ya, waktu cucu-cucu kami masih kecil, kami sudah ajak mereka untuk misalnya bantu-bantu cuci piring. Sekarang mereka sudah bisa menyiapkan makan pagi sendiri. Bisa menyiapkan 9 tahun ya. Kemudian bisa masak ataupun dan sebagainya. Sudah biasa dilatih dari sejak dini. Kemudian kita harus jangan pernah lupa untuk hal yang kita selalu pelajari di dalam obsesi hati ini, yaitu membangun komunikasi. Bukan suami istri, tapi juga dengan anak-anak. Dengan anak-anak kita ajar untuk anak-anak berkomunikasi dengan anak-anak dan membiarkan anak-anak juga memberikan pendapatnya kepada orang tua ya. Jadi kita harus siap untuk mendengar dan ya, tidak perlu segan untuk minta maaf. Sering orang tua mengatakan bahwa dia tidak pernah membuat kesalahan. Itu adalah satu no. Kita manusia, kita bisa membuat kesalahan. Kita orang berdosa, bisa aja kita slip, tapi kita bisa bilang, oh maaf ya mama membuat kesalahan ini. Jadi dia bisa mengerti bahwa orang tua juga seperti saya bisa buat kesalahan. Kita percaya kepada dia. Dan itu yang kami pernah alami. Mungkin cucu kita masih umur 7 tahun waktu kami minta maaf sama dia untuk sesuatu perkara yang ternyata mereka lebih benar daripada kami. Itu satu hal yang sangat penting, komunikasi. Kemudian berdiskusi secara rutin ya, mintakan pendapat ya.
kemudian tentang menu makanan. Oh yuk, apa yang kami selalu tanya kepada cucu-cucu, oke, nanti siang mau makan apa? Mau Iya. sore ya akan mau makan apa? Kemudian mereka memberikan pendapat. Kemudian kadang-kadang ada perbedaan pendapat antara cucu pertama dan Dan cucu cucu kedua. kedua. Iya. Ya, akhirnya ya Ya. bagaimana Kita mengkompromi. ikut dia punya dia punya Anjurannya, oke, anjurannya. kalau begitu hari ini adalah yang Chelsea mau dan besok ya Ya, Kathleen mau. Jadi dengan demikian ada diskusi secara rutin dan anak itu sudah bisa memberikan pandangan dari kecil. Nah, kemudian kalau dia baru pulang sekolah, jangan karena anak sudah pulang sekolah nggak ditanya apa-apa. Orang tua seperti kita lihat di gambar ini, orang tua tanya, gimana sekolah ya tadi? Ya, ajar diskusi. Bagaimana dengan PR-nya, pekerjaan rumahnya, apa diterima apa enggak? Oh, apa yang belum kelar? Apa pekerjaan rumah untuk besok? Jadi kita tanya. Dan kemudian orang tua juga harus ikut sama-sama untuk menolong mereka dalam PR-nya. Sering sekali cucu kami bilang, Oma, I need your help do this homework. Tapi ya tentunya saya tidak bisa melakukan pekerjaannya. Jadi saya tanya, you are doing the homework, not Oma. So this is. Jadi kita coba alihkan ya supaya ajar mereka supaya bisa lihat, oh ini jawabannya adalah begini. Jadi dia sendiri yang tulis supaya dia yang lakukan homework tapi atas bimbingan dari kita. Jadi berdiskusi secara rutin mengenai keperluan mereka. Ya, dan ini sangat penting sekali. Jadi diajak untuk berdiskusi, kemudian mereka pun akan menyampaikan kepada kita apa yang mereka capai. Misalnya minggu yang lalu, Chelsea anak yang pertama dikatakan, waduh, fisiologi dapatkan 93%. 93%. Wah, dan jadi kita memberikan afirmasi juga, dan dia ceritakan ini pertanyaannya yang kita lihat, wah, luar biasa seperti sekali. kayak anak kedokteran. Seperti anak kedokteran. Padahal baru kelas 3 SD. Ya, luar biasa. Jadi ajak untuk diskusi. Ya. Kemudian memberikan kesempatan untuk mereka berbuat, dan mereka sangat senang sekali. Iya, berbuat. Nanti dia orang sering tanya, Oma, can I help you di sini? Oh ya silakan. Tapi sering orang tua, ini anak-anak kalau bikin kotor saja ini meja apa semua, kalau saya bikin lebih cepat. Jadi sering orang tua katakan, nggak usah ini, pergi main-main aja, nggak dikasih kesempatan. Jadi anak itu biar dia bikin, apakah dia mau bikin smoothie, apakah dia mau bikin salad, dia biarkan aja, biar kotor-kotor meja ini, tapi orang tua memberi dia kesempatan untuk belajar. Ya, jadi itu supaya dia mempunyai kepercayaan diri. Oh, saya bisa masak. Sampai waktu saya punya hari ulang tahun, dia kata, Oma nggak boleh masuk ke dapur. Kita yang bikin. Wah, dia orang bikin spaghetti, bikin salad, apa semua. Dan dia taruh di atas meja. Waduh, jadi kita pun biarkan dia, biarlah. Saya tidak usah masuk ke dapur, dia bikin itu makanan, dan dia akhirnya merasa ada kepercayaan diri untuk bisa masak. Ya. Kemudian satu hal yang menarik, beberapa bulan yang lalu, misalnya waktu potluck, kemudian istri pendeta mengumumkan, ya, ini kuenya dibuat oleh Chelsea. Ya, umur sudah sampai 11 tahun, ya. Tetapi kuenya yang dinikmati oleh semua orang dibuat oleh cucu kita. Jadi kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukannya. Ya. Jadi ingat, it takes a whole community to raise up a child. Jadi di gereja pun, makanya kan istri pendeta itu dia mempunyai atensi terhadap cucu kami, ya. Jadi anak siapapun di gereja kita tetap rangkul dia sebagai anak-anak kita atau cucu-cucu kita. Jadi saling menolong satu sama lain sehingga anak itu merasa ada kepercayaan diri, sebab orang tua siapa, tante-tante, oma-oma pun juga percaya dia untuk maju ke depan, kayak untuk kumpulkan persembahan kayak atau apa, untuk nyanyi kayak dan apa. Jadi itu sangat-sangat penting untuk memberi kesempatan. Iya, jadi seperti sahabat yang lalu, ya, itu praise team dari gereja kami, anak-anak kecil semua, cucu-cucu kami yang menyanyi untuk praise team, ya, jadi memberikan kepercayaan kepada diri mereka. Dan Chelsea main gitar, jadi anak-anak sampai kita bilang, bagus sekali nih anak-anak, karena ini adalah future leader of the church. Jadi adalah pemimpin di hari kemudian. Jadi kita bilang, bagaimana rencananya? Oh, mungkin 1 kali 1 kuartal mereka akan ikut dalam praise team. Anak-anak saja, bukan ada orang tua ya main piano. Yang main piano pun anak-anak, ya. Yang main gitar cucu kami, ya. Jadi itu menolong mereka untuk mempunyai
percaya diri. Kemudian menjadi panutan untuk anak-anak ya. Jadi dalam bermain kemudian yang sangat penting di sini adalah mengajarkan integritas itu melalui bermain Permainan. bersama-sama. Jadi jangan pernah curang. Iya, jangan pernah. Jadi minggu yang lalu saya main sepak bola dengan Cucu, cucu Caitlin. saya, Caitlin umur 9 tahun. Ya, kemudian Kalah. saya kalah 4-0. Saya bergerak saya lebih lambat kan. Jadi kemudian ini si Caitlin kan masih Caitlin muda. lebih muda dan lebih cepat sekali Iya. bergeraknya. Dan Dan- kita akui, wah bagus sekali. Ya, jadi kita akui dan tidak boleh kita berlaku curang Iya. kepada Dan jangan anak-anak. kita rasa, anak-anak bilang, dia bilang, Oma, ini Opa is very slow. Ya, kita mesti mengakui yang kita sudah tua. Bayangkan sudah 70 lebih, 76. Jadi nggak bisa. Tapi dia merasa senang. Wah, saya diakui juga bahwa saya bisa main soccer. Memang dia ambil les soccer. Jadi dia tahu main bola bagaimana serunya. Iya, jadi kembali memberikan teladan. Ya, dia. Kemudian kegagalan bukan akhir segala-galanya. Sudah pasti mereka pernah gagal. Ya. Ya. Ini- Apa yang dikatakan oleh Winston Churchill? Dia bilang, success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Jadi kita harus selalu ingatkan apa ajaran daripada Churchill ini. Kalau anak itu gagal, jangan terus bilang, bodoh kamu memang nggak tahu main gini. Jangan. Kita justru encourage dia. Sebab kegagalan itu bukanlah akhirnya segala-galanya. Tapi kalau kita mendorong anak ini, memberikan dia percaya diri, maka dia akan terus mulai Maju sekali. Sebab maju. sukses itu bukan final. Iya. Ya, kegagalan juga tidak fatal ya, tetapi yang penting adalah keberanian untuk meneruskan ya usaha kita. Baik, luangkan waktu untuk bermain ya itu, dan mereka bisa mencapai sesuatu ya, seperti ini membangun akan rumah di pasir ya. Atau kita kalau di sini ya karena ada snow, kita selalu bikin snowman ya. Ya terus taruhlah matanya, terus dia hidungnya apakah itu carrot ya atau wortel ya. Jadi dia bilang, wah senang sekali dia. Jadi waktu bermain dengan anak-anak itu adalah waktu yang membuat mereka percaya diri bahwa mereka bisa buat sesuatu. Mereka bisa mencapai sesuatu dan kita harus akui dan berikan dorongan. Kemudian berikan mereka pekerjaan rumah. Ya. Oke, kamu abis ini ya lipat-lipat baju ya, ambil dari washing machine ya, dryer lipat, atau kamu tolong bersihkan ini atau cuci piring. Setelah selesai pekerjaan rumahnya dari yang sekolah, sebab itu yang paling penting. Nah, kalau mereka sudah selesai, abis ini ya les praktis piano ya, praktis suara, nyanyi dan sebagainya. Jadi berikan mereka homework. Ya, kemudian biarkan anak mengatasi permasalahan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu problem ya, jangan langsung harus orang tua yang menangani, tetapi biarkan mereka mengatasi dulu akan permasalahan. Kalau seandainya tidak bisa ya, baru kita memberikan bimbingan. Kita juga tidak langsung memberikan jawabannya, tetapi coba mencari bagaimana jalan mengatasi akan permasalahan tersebut. Solution ya. Ini akan membuat mereka lebih percaya diri daripada didiktekan. Selalu kan orang tua diktekan, harus begini solusinya. Jangan, biarkan mereka mencari solusinya sendiri. Satu hal yang sangat sederhana, misalnya anak itu waktu berjalan, ya belajar jalan, kemudian terjatuh, ya banyak orang kata, aduh kasihan, langsung diangkat. Jangan, justru kita harus biarkan anak itu bangun sendiri. Supaya dia tahu bagaimana berdiri kalau dia sudah jatuh. Iya, jadi jatuh kemudian dia bisa berdiri sendiri ya. Dan itu menolong anak untuk bisa mengatasi permasalahannya. Tetapi kita sebagai orang tua harus juga pikirkan. Seperti cucu kami kan naik sepeda harus pakai helm. Dia tahu juga. Sebelum dia bilang, Oma saya mau I want to ride a bicycle. Saya mau dayung sepeda. Ya oke, dayung sepeda ini. Tapi dia tuh langsung pakai helm. Supaya kalau dia jatuh, jangan sampai geger otak. Ya. Jadi anak-anak itu kalau dia main soccer juga kakinya itu pakai apa untuk supaya jangan kalau kena tendang itu kan sakit itu, kita punya tibia ditendang oleh
tulang tibia itu ditendang oleh kawan-kawan yang main soccer juga. Jadi kita mau supaya mereka bisa membuat solution, tetapi pada saat yang sama jangan sampai mereka itu mendapat kesusahan ya. Jadi protection juga harus ada, kita pikirkan. Oke. Kemudian berikan pujian akan usahanya ya. Ya. Apakah itu dia dapat seperti misalnya dapat ke 93% dari fisiologi Ya. ataupun dalam matematika ya, kita berikan pujian. Kemudian seperti sesudah mereka menyanyi minggu yang lalu Ya, kita sabat beri yang lalu, saya cari saya punya cucu. Dan peluk dia, bagus sekali Chelsea itu tadi nyanyi ataupun juga main gitar. We are very proud of you. Jadi berikan pujian. Nah, baru minggu lalu sebelum mereka pulang dari sekolah, Oma lihat, saya dapat A+ di map homework ya. Wah, saya bilang, wah bagus sekali. Jadi jangan orang tua kadang-kadang, itu aja kok, nggak usah kita. Itu membuat mereka tidak mempunyai kepercayaan diri. Jadi berikan pujian atas usahanya dan mereka akan merasa sama seperti papa ini memberikan pujian kepada anaknya yang sudah selesai. Oke, berikan perhatian dan kasih sayang. Jangan pernah lupa ya, kasih sayang itu diperoleh ya kalau kita memberikan waktu kepada mereka. Jadi bagaimanapun sibuknya orang tua harus memberikan perhatian dan kasih sayang. Ya. Dan peluk mereka kalau mereka sudah mencapai sesuatu sehingga mereka merasa lebih percaya diri dalam melakukan sesuatu. Jadi mereka punya perasaan aman ya, dan itu sangat penting sekali ya. Dan perasaan percaya diri akan sangat berkurang kalau seandainya orang tua terlalu sibuk dan tidak memberikan perhatian kepada mereka. Kemudian ke-13, berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita mau misalnya vacuum ya kita ajarlah anak itu untuk vacuum. Ya, kita kasih contoh. Atau mau cuci piring, kita ajar anak itu untuk bikin cuci piring. Jangan kita harap terus anak itu tahu. Jadi supaya dia juga, dia perhatikan anak ini ya. Begitu rupanya mama kalau vacuum ya. Dia nanti bisa kerjakan sendiri. Dan jangan kalau dia mau kerjakan kita bilang, sudahlah kamu lambat sekali. Lebih bagus saya bekerja lebih cepat. Jangan, biarkan mereka lakukan itu. Oke. Kemudian memancing rasa ingin tahu ya. Sering kita bertanya, tanyakan kepada anak ini ya tentang sesuatu hal ya, bagaimana ini misalnya mobil ini bisa maju. Jadi, kemudian apa fungsinya daripada misalnya ada baterai ataupun ini. Jadi kita berikan perasaan ingin tahu dengan bertanya kepada mereka, dan akhirnya mereka akan selalu bertanya ya. Dan kita harus selalu memberikan jawaban kepada yang mereka. memuaskan. Kadang-kadang jawabannya itu tidak perlu terlalu bagaimana ya, seperti waktu anak-anak kami masih kecil, mami, bagaimana anak itu lahir di dunia? Terus kan ada orang berkata, burung bangau bawa itu anak itu. Jangan, kita kasih tahu sebenarnya. Mungkin dengan bahasa yang pakai terminologi kedokteran, tapi yang penting kita terangkan. Jadi anak itu, sudah puas dia biarpun terangkan. Bagaimana lampu ini menyala ya? Kita kasih tahu bagaimana ini bisa lampu menyala. Jadi, baru dia. Jadi supaya perasaan ingin tahu itu jangan dipendam. Ingatlah itu. Oke. Kemudian masuk dalam dunia anak-anak ya, bermain bersama-sama, mengerti mereka punya pemikiran ya. Itu sangat penting sekali ya. Jadi jangan langsung kita berpikir hanya sebagai orang yang dewasa dan merasa dan tidak mau dan menganggap itu sebagai kekanak-kanakan. Tidak bisa ya. Kita harus ikut bersama-sama. Main bola lah, main balon, kasih ini sama anak-anak, jadi dia senang ya. Oke. Jadi sekarang kita tahu bahwa kadang-kadang kita dapatkan anak-anak yang pemalu ya. Nah, sekarang bagaimana kita menumbuhkan percaya diri pada anak-anak yang pemalu ya. Yang pertama, memberikan pilihan pada anak-anak. Jangan sekali-sekali kita yang membeli. Kita bilang, oke, ini adalah makanan yang sehat. Kamu mau pilih ini atau ini. Jadi anak-anak itu bisa mengerti ya. Jadi kalau enggak dia akan bertindak lain di belakang kita. Jadi ya seperti ya cucu kami tahu bahwa ini memang enak deh. Ini memang banyak, tapi banyak gulanya, ini nggak bagus untuk ini, tapi ini lebih sehat. Jadi dia tahu. Jadi kadang-kadang kita pergi belanja itu kita lihat,
Oma, makanan ini enak-enak sekali ya. Jadi kami tanya, apa ini makanan sehat? Oh enggak, tapi enak katanya. Tapi dia jadi sudah bisa memilih. Jadi dia sudah mempunyai kepercayaan diri bahwa dia mempunyai pengetahuan untuk memilih apakah ini makanan dessert yang enak ataukah kita harus memilih yang sehat. Ya, Ya, kemudian memberikan anak kesempatan mengatakan tidak. iya, Ya, jadi kalau misalnya sesuatu perkara yang kita ajarkan kepada anak-anak, Hmm. ya, kemudian Mereka nggak suka. yang mereka tidak suka ataupun mereka tahu bahwa itu tidak baik, maka mereka bisa mengatakan tidak. Saya teringat bahwa waktu anak-anak kami masih kecil, kami tinggal di Cisarua, ya, di Universitas Advent Indonesia. Kemudian ada orang-orang yang bujuk anak-anak kami untuk makan permen. Kemudian mereka, oh tidak, ya, tidak, ya. Jadi mereka tahu bahwa makan permen tidak bagus, ya. Mereka senang permen, tapi waktu dibujuk oleh mahasiswa-mahasiswa saya, berkata, oh tidak, ya. Kenapa? Oleh sebab dia tahu bahwa itu tidak baik untuk kesehatan mereka. Ya. Terus kemudian ketiga, biarkan anak menjelajahi lingkungan sekitar. Jadi kalau anak itu mau jalan, oh dia mau pergi ke, lihat misalnya, ya itu kemana semutnya ya? Dia pergi lihat kemana semutnya. Jangan kita sebelah, aduh jangan, nanti kamu digigit semutnya. Biarin aja, tapi kita dari jauh lihatnya. Supaya dia mempunyai kepercayaan diri untuk melihat keadaan sekitarnya. Anak itu nggak terlalu diprotek, terlalu di apa namanya, diproteksi, ya, diproteksi artinya overpossessive, ya. ya. Oke, misalnya ini cucu kami yang kedua suka sekali kepada binatang. Ya. Jadi kalau misalnya lihat anjing, dia akan mendekati anjing, Terus kemudian dia dia melus dan anjing sebagainya. itu. Biarkan dia, ya. Sebab itu berperan penting sekali untuk pengembangannya. Oke. Kemudian mengajarkan anak menghadapi situasi yang rumit. Ya, jadi kalau misalnya menghadapi misalnya berjalan dan sebagainya, naik kemudian gunung, naik turun dan gunung, gunung, ya biarkan mereka untuk bisa menghadapi ini. Jadi kebetulan anak dan menantu kami suka sekali untuk camping. Iya, oh jalan kemana-mana. Mereka bawa ini cucu kami kecil-kecil, bawa backpack, ya, berjalan jauh dan sebagainya. Naik gunung, turun gunung, tapi bukan gunung besar lah, artinya hill ya. Jadi naik gunung, turun gunung, lewat sungai, ini apa situasi yang rumit, biarlah ajar. Mereka berjalan sendiri dan sebagainya, ya. Saya ingat bahwa ada pernah kami dapatkan satu keluarga yang anaknya baru jalan sedikit langsung minta digendong. Baru jalan sedikit minta digendong. Tetapi perlu sekali untuk mengajar mereka untuk berjalan menempuh itu sendiri. Situasi yang rumit. Ya, jadi sampai sekarang misalnya mungkin sudah berapa tahun yang lalu anak-anak kami suka sekali main ski. Ya, itu mengalami hal yang sangat sukar sekali, ya. Tetapi dengan water ski ataupun dengan snow ski, ya, mereka bisa lakukan itu dengan sangat baik, ya. Malahan kami yang lihatnya deg-degan. Waduh, ini gimana ini ya? Biarkan mengajak anak ke keramaian. Ya, jadi bergaul, ya, tetapi kita tetap mengawasi. Ya, pergi ke mall kan, dan sebagainya, ya, ke tempat bermainan, ke park, ya. Jadi tetapi kita tetap mengawasi mereka. Ya, supaya jangan sampai ada kecelakaan ya, atau jatuh ya. Mereka naik, apakah mereka naik ayunan, apakah mereka naik gantung-gantung monkey itu ya, supaya itu. Tapi kita ajak anak itu, jangan kita bilang nggak usah ke sana, nggak usah ke sana. Jadi anak itu nggak ada percaya diri, nggak berani dia pun pergi ke keramaian. Semua mau ikut sama mama, macam mana pun mama atau papa. Oke. Jangan ragu membiarkan berbaur dengan teman barunya. Jadi kalau sudah sekolah dan sebagainya, biarkan mereka bermain dan sebagainya. Dan umumnya mereka gampang sekali untuk berteman, ya. Dan mereka akan mempunyai kepercayaan diri, dan oleh sebab mereka senang, ya, dengan dia punya teman-teman. Kadang-kadang mengundang temannya datang, kadang-kadang mereka diundang kepada temannya. Tetapi kita harus pastikan bahwa mereka datang dari keluarga yang baik-baik, ya. Jadi itu hal yang sangat penting. Kadang-kadang apa yang disebut mereka tidur, sleep over, saling mengundang, itu menolong untuk mereka punya pengembangan juga. Terus ajar berinteraksi dengan orang baru. Sering sekali kan anak-anak baru datang sekolah. Jadi kami kalau ada
permulaan sekolah itu, terus di gereja ada cerita anak-anak bagaimana ini sudah mau masuk sekolah ya, ketemu dengan orang baru, bagaimana cara nyapa. Biarlah kita bertanya bagaimana, halo, selamat datang, atau begitulah. Pokoknya supaya mereka jangan Iya. kagok kalau ketemu dengan orang baru. Satu hal yang sangat menarik sekali waktu anak-anak kami masih kecil ya, kami diundang makan waktu itu makan oleh Dr. Huta Gaul, Rektor Unai. Ya, kemudian sudah ngomong-ngomong, anak-anak ini berbicara banyak dengan rektor, ya padahal mereka masih kecil. Iya, Ya. masih Kemudian di bawah ini Dr. Huta Gaul katakan, aneh sekali ini anak-anak sudah dewasa. Jadi bisa mengikuti pembicaraan daripada orang tua dan sebagainya. Iya, Jadi itu poin yang sangat penting, tanyakan pendapatnya, iya. ya. Jadi Bagaimana pendapat, ya. ya, dan supaya dia jangan kaku, tengok orang tua takut. Tapi Iya. ini kalau dia sudah punya percaya diri sama orang tua pun mau bisa dia ngomong. Ya, Iya. pada waktu itu rektor. Ya, Iya. Bicara dari hati ke hati dengan anak, ya. Ya. Apalagi kalau sudah melakukan suatu kesalahan, ya. Jadi jangan pernah menegur mereka itu di depan orang Oh banyak. ya, tarik mereka keluar. Tarik, bicara secara pribadi, Iya. ya, dan Iya. merasa bahwa dia dihargai dan dia menyadari kalau dia sudah salah. Ya. Ya. Saya teringat ada satu anak yang berbuat salah. Tahu-tahu dijewer kupingnya itu. Tarik dia keluar. Kan memalukan kali di depan orang. Ditarik dia keluar masuk ke dalam gini. Dalam hati saya, ini membuat anak itu nanti jadinya rendah diri. Ya. Jadi kalau kita anak itu ada salah, ya kita bawa anak itu. Ayo kita bisik sama dia. Bawa ke kamar dan bicara satu sama lain. Apa yang kamu lakukan ini nggak benar. Jadi jangan mempermalukan dia di depan orang lain. Sebab nanti dia lebih-lebih jadi pemalu. Lebih tidak mempunyai percaya diri. Ya. Oke, mendorong anak ambil keputusan dan kemandirian anak. Sama seperti yang kita sudah bahas tadi. Iya. Ya. Ambil keputusan, misalnya soal makanan saja. Kita tanyakan apa yang mereka senang dan sebagainya. Iya. Dan kalau ternyata yang mereka pilih itu sesuatu yang tidak sehat, ya, kita kata, ini kita tanya apakah ini sehat. Iya. Oh iya, memang nggak sehat. Jadi bagus untuk dipilih. Oh tidak. Jadi seperti anak-anak cucu kami kan suka dia mesti makan sayur selalu. Sayur ada, buahan ada protein dan sebagainya. Nah, Chelsea suka makan spinach atau bayam yang masih mentah ya. Tapi kalau Caitlin dia nggak mau. Oma, I want it to be boiled. Jadi kita mesti rebus dia sebentar aja, kasih api airnya mendidih, terus celuk aja ini, terus langsung kita angkat, kita kasih sama dia. Jadi kita respect dia. Jadi tiap kali kalau saya membuat makanan untuk mereka, ya, jadi oke, Chelsea kita kasih spinach yang mentah, dan kemudian Caitlin kita kasih spinach yang sudah direbus. Jadi biarlah mereka ambil keputusan. Yang penting keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang benar, yang sehat. Ya, yaitu makanan yang sehat. Ya. Oke, kemudian kita tiba kepada yang ke-11. Hindari mengatai anak dengan panggilan negatif. Ini yang paling sering. Saya kadang-kadang sedih lihat ada orang tua. Oh, memang ini anaknya bodoh. Kalau adiknya memang pintar. Jadi akhirnya sampai besar dia anak itu jadi bodoh. Sampai besar ya. Kami ada keluarga yang demikian ya. Jadi kalau dia pernah jatuh dulu, jadi dia tidak bisa itu bodoh. Bodoh dia jadi sampai dewasa. Jadi akhirnya ya terus anak itu rasa memang saya bodoh. Jangan pernah panggil negatif seperti si pesek ya. Jangan, tapi tetaplah yang positifnya ya kita. Jangan mengatai, ingat ya, itu menurunkan self-esteem dari anak-anak. Ya. Kemudian fokus pada kelebihannya. Ya. Jadi anak-anak itu kan berbeda. Ya, kadang-kadang mereka tidak suka sport, tetapi bisa untuk menyanyi. Ya. Suaranya bagus, tetapi ada juga yang tidak. Yang sebaliknya, dia senang sekali untuk sport. Ya, jadi kita ajak mereka untuk berkembang dengan dia punya sport, ya, olahraga dan sebagainya. Kemudian untuk pelajaran di sekolah dan sebagainya. Itu kita harus tunjukkan kepada sesuatu perkara yang positifnya, kelebihan anaknya. Itu yang kita. Bakat itu berbeda-beda. Iya, nggak semua orang kan mesti jadi guru. Nggak semua orang itu ada bisa menjadi pemain biola, bisa jadi pianis dan sebagainya. Jadi fokus kepada kelebihan anak. Iya, menentukan tujuan. Ini penting sekali. Misalnya anak
Iya, berpikir menentukan tujuan. Jadi anak kita sudah harus kasih tanya kepada mereka kira-kira apa yang ininya ya, ingin mau jadi apa ya. Kemudian cucu kami yang kecil itu kami mau jadi dokter. Oh, dari kecil. Sama seperti mamanya itu, anak kami Andrea itu dari kecil Sudah mau bilang. jadi dokter, jadi dokter terus ya. Akhirnya betul-betul jadi dokter ya. Jadi kembali, sementara kita berfokus kepada kelebihan anak, mengajar mereka berpikir secara positif, kemudian menentukan tujuan itu sangat penting sekali Iya. dari kecil ya. Supaya dia tahu mana tujuan yang terbaik. Kemudian memuji anak dengan cara yang benar. Jadi hal yang baik Ya. ya. Jadi hal yang baik yang telah dia capai, kita harus selalu memberikan suatu Pujian. pujian kepada mereka itu. Terus berikan perhatian pada kali kita tidak tidak tanya kepada mereka apa kegiatan, bagaimana homework, apa semuanya itu kita harus sebagai orang tua ingat bahwa orang tua adalah satu-satunya yang paling utama untuk memberikan perhatian kepada anaknya dan untuk memberikan kepada dia kepercayaan diri. Guru-guru iya, tapi main Harus person adalah orang dimulai tua. dari keluarga. Iya, dari keluarga. Jadi kegiatan sekolah itu harus ditanya. Jangan dibiarkan aja anak itu apa besok bagaimana, apa sekolahnya bagaimana, apa homeworknya harus dilakukan, sudah selesai nggak homeworknya. Jadi berikan perhatian kepada mereka. Makanya saya senang sekali di Indonesia dikatakan anak cuma 2, ya, untung 2, ya, 2 sudah cukup. Saya ingat orang tanya, bagaimana nggak ada anak cuma Andrew dan Andy aja? Enggak. Ikut saya patuh kepada negara Indonesia mengatakan 2 sudah cukup. Kenapa? Memang kalau banyak anak susah kan? Susah memberikan perhatian. Tapi kalau 2 ya sudah cukup kegiatan. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri sebagai orang tua. Ya, jadi kita sebagai orang tua sendiri juga kita harus menunjukkan bahwa kita itu punya kepercayaan. Ya. Jadi dalam melakukan suatu tindakan kita tunjukkan bahwa kita mempunyai kepercayaan, ya, kepercayaan kepada Tuhan, percaya kepada apa yang kita buat, ya. Kemudian kita dengan demikian memberikan teladan kepada anak-anak ini untuk mempunyai kepercayaan diri. Baik, nah sekarang sudah kita melihat itu semua, oleh sebab waktu kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama, kita merindukan agar anak-anak memiliki percaya diri. Sudah pasti semua, ya. Kemudian kepercayaan diri bertumbuh bila anak-anak menyadari bahwa mereka itu dicintai. Jadi ini penting, sangat penting. Jadi kita ambil waktu untuk mencintai mereka dan memberikan perhatian. Peluk Kemudian mereka. Kalau ada sesuatu mereka lakukan, peluk mereka dan jangan mereka rasa dicintai. Kepercayaan harus dipertumbuh sejak dari dini. Oke. Perasaan aman, ya, oleh sebab dikasih, diberikan perhatian, kemudian mulai diberikan tanggung jawab dari kecil. Ya, meskipun anak itu belum bisa bicara. Ingat tadi saya katakan bagaimana dia itu anak ibu, ya. Dia suruh anak itu untuk taruh bola masuk ke volleyball itu, masuk di keranjangnya itu. Padahal dia masih belum bisa bicara, tapi sudah good job. Jadi biarpun masih dini, masih belum bisa bicara, tapi sudah mulai dipertumbuhkan. Ya, kepercayaan bertumbuh saat menyadari diri yang berharga saat Yesus mengasihi dan mati untuknya. Jadi menyadari bahwa ia dicintai oleh Tuhan, itu adalah satu hal yang sangat penting sekali. Jadi dia sangat berharga di hadapan Tuhan. Orang tua memegang peranan penting dalam menumbuhkan perasaan percaya diri dengan mengasihi. Ingat, mengasihi itu love the child, ya, memberikan teladan, memberikan pilihan dan tantangan, mempunyai komunikasi yang baik, belajar mengambil keputusan, dan berpikir secara positif. Baik, mudah-mudahan presentasi ini menolong keluarga-keluarga muda yang masih mempunyai anak-anak yang masih bertumbuh atau kadang-kadang anak-anak remaja, ya, supaya rasa percaya diri itu dapat ditanamkan dalam diri anak-anak kita. Iya, itu dia, luar biasa. Puji Tuhan, diskusi ataupun materi yang luar biasa yang telah disampaikan oleh keluarga Pendeta Kuntara tentunya sangat terberkati, ya. Saya ini yang masih memiliki anak, baru puji Tuhan baru mau umur 1 tahun nih. Nanti sebentar kita mau ajak juga untuk diskusi bersama istri saya. Nah, sebelumnya kita akan ikuti terlebih dahulu pesan-pesan yang berikut ini. Bersih-bersih dulu ah. Ocha, sapu ruang tamu sana. Ntar aja lah. Cuci piring dulu ah.
Ocha, cuci piring. Banyak yang numpuk tuh. Nggak usah lah. Setrika dulu. Ocha, setrika baju. Udah seminggu. Ocha, ibadah online ya. Sabar. Ya, kita kembali lagi dalam program Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani dengan topik yang luar biasa pada malam ini, membangun rasa percaya diri anak. Wah, ini materi yang luar biasa karena saya rasa sangat applicable untuk apalagi keluarga muda ataupun ya keluarga pun juga yang sudah pertengahan ataupun keluarga tua, ini sangat bermanfaat sekali. Nah, kebetulan pada saat ini keluarga pendeta dan pemirsa telah hadir di studio. Ada keluarga kecil yang Tuhan telah titipkan untuk menjadi suatu keluarga. Di sini ada kebetulan istri saya dan juga baby saya ini, anak saya. Nah, tadi waktu keluarga pendeta paparkan di materi ya, umur atau sejak kapan sih usia yang bisa untuk dilatih membangun percaya diri, bahkan dari sebelum 1 tahun ya, benar ya keluarga pendeta? Iya. Ya, Iya. mulai sedini mungkin. Sedini Ya. mungkin. Wah. Jadi dengan usia yang masih muda, misalnya kita ambil contoh saja, dia punya 2 macam mainan, kita ajak untuk dia bisa berbagi mainan kepada temannya, ya, atau kepada saudaranya, ya. Jadi biasa untuk berbagi dan sebagainya, untuk menanamkan jiwa dermawan, ya, dan tidak mementingkan diri, itu dimulai dari sangat dini sekali. Iya. Ya. Setiap ada kesempatan untuk mengajarkan, itu sudah kita harus berikan. Ya. Iya. Dan dengan sendirinya menyadari bahwa mereka sangat dikasihi, itu saja merupakan satu faktor yang sangat penting untuk mempunyai perasaan percaya diri. Nah, betul. Nah, kebetulan ini anak saya namanya Ox, baby Ox. Dia ini 11 bulan. Nah, wah, ini tadi ada satu eksperimen ya. Tadi dikatakan oleh Ibu Pendeta nih. Iya, coba lihat. Nah, ini salah satu cara mau latih percaya diri ya. Oke, ambil. Ox, coba. Taruh di bowlnya. Taruh, please. Yeay, good boy. Again, ambil lagi. Taruh lagi. Yeay, good boy. Tepuk tangan. Wah, jadi udah memang mulai dari 0 tahun ya, maksudnya sebelum 1 tahun kita udah bisa melatih percaya diri dengan aktivitas seperti ini ya, keluarga pendeta ya. Iya, bagus sekali. Iya. Dan dia merasa senang karena dia ditepukin ya, Iya, bahwa luar saya biasa. accomplish something ya, masuk bola. Bagus sekali itu. Aduh, ini anak Ox ini hebat, pinter ya Ox. Iya, puji Tuhan. Nah, ini kita mau tanya dulu dengan mamanya, kebetulan istri saya ya. Oke. Jadi kalau menurut Ibu Monica sendiri nih ya, apa sih yang mendefinisikan rasa percaya diri itu dalam konteks perkembangan anak? Kira-kira apa sih rasa percaya diri itu dalam perkembangan anak? Terima kasih. Topik hari ini bagus sekali ya. Menurut saya definisi percaya diri dalam perkembangan anak adalah anak tersebut berani bertindak. Mungkin seperti itu ya, berani step ahead gitu, kayak melangkah lebih maju gitu. Oke, wah, jadi berani bertindak ya, berani melangkah lebih maju. Oke, nah itu tanggapan dari istri saya, Monica. Nah, kita mau lihat nih tanggapan dari teman-teman Hope Channel Indonesia mengenai apa definisi rasa percaya diri dalam konteks perkembangan anak. Dipersilakan. Ba, 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 da, ba, ba.
menurut saya supaya anak itu percaya diri, satu nggak boleh ditakut-takutin. Jadi misalnya anaknya itu nggak mau pergi ke suatu tempat sendirian atau nggak percaya diri lah gitu, itu biasanya karena ditakut-takutin. Kalau dia nggak ditakut-takutin, dia pasti mau. Anak itu jangan dikasarin, ya. Misalnya nih contoh, maksudnya kita sebagai seorang orang tua jangan mengeluarkan kata-kata kasar kepada anak. Misalnya anak itu sekolah terus mendapat nilai yang jelek misalnya, jangan kita bilang bodoh gitu, jangan. Tapi kita bilang lain kali belajar lebih rajin dan dia dapat nilai yang bagus. Kamu pasti bisa kalau kamu berusaha lebih keras. Tentunya dengan kita selalu memberikan mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal baru dan selalu kita berikan pujian atas usaha yang telah mereka lakukan. Biasanya kita memberikan kepercayaan kepada dia, kemudian buat dia merasa bahwa sesuatu yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang benar dan untuk kebutuhan diri dia sendiri. Jadi kita kasih sesuatu yang membantu dia untuk bisa mendapatkan kepercayaan dirinya dengan baik. Mengembangkan percaya diri adalah memberikan kesempatan kepada dia untuk mengembangkan diri. Jadi kita sebagai orang tua memberikan kesempatan kepada anak kita untuk meningkatkan rasa percaya diri. Ya, itu dia ya tanggapan dari sahabat Hope Channel Indonesia, dan sangat relevan ya dengan apa materi yang telah disampaikan oleh keluarga pendeta tadi. Mungkin ada komentar dengan komentar-komentar yang tadi disampaikan oleh teman-teman Hope Channel Indonesia. Iya, sebagaimana yang kita telah bahas tadi, kepercayaan percaya diri itu sangat penting untuk supaya anak itu bisa meningkat untuk sesuatu masa depan yang lebih baik. Ya. Jadi lebih dia percaya kepada dirinya, ya, bahwa dia dicintai dan dia bisa mencapai sesuatu, ya, maka akan lebih berhasil. Ya. Banyak kepercayaan diri itu, ya, banyak dipikirkan tergantung kepada kalau dia itu cantik, kalau dia itu pintar, kalau dia itu kaya, ya, dan sebagainya, ya. Tetapi ternyata bahwa kecantikan tidak selamanya ya menyebabkan seorang itu percaya diri kalau seandainya dia selalu misalnya juga diejek oleh orang dan sebagainya. Jadi banyak orang-orang yang sebetulnya bisa mencapai sesuatu yang lebih sukses, ya, tetapi tidak berusaha cukup baik oleh sebab kurangnya percaya diri. Makanya kepercayaan kepada diri itu sangat penting sekali agar tetap berkembang dan mencapai suatu sukses. Tidak peduli apakah dia miskin, tidak peduli dia kurang menarik wajahnya, tetapi merasa diri itu bernilai, maka itulah yang bisa menyebabkan dia dapat berkembang, mencapai cita-cita yang dia harapkan dan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan ingat, sebagaimana Daud itu dia katakan bahwa dia merasakan Tuhan itu mencintai dia. Jadi dia ada assurance, ada jaminan bahwa Tuhan mencintai dia. Sehingga biarpun dia hanya seorang gembala, tapi dia percaya. Mungkin mukanya tidak begitu bagus ya ini anak atau bagaimana, tapi dia mempunyai kepercayaan diri bahwa I am being loved by God. Saya dicintai oleh Tuhan. Dan saya bisa mencapai sesuatu. Itu kalau ditinjau dari segi status, ya, bukankah dia hanya gembala? Ya. Bisa dilihat daripada usia, bukankah dia masih muda? Ya. Dibandingkan dengan Goliat, bukankah dia jauh lebih kecil daripada Goliat? Ya. Dari segi persenjataan tidak ada sesuatu yang dia miliki kecuali alih-alih, tetapi oleh sebab kepercayaan yang Tuhan memberikan dia Tuhan kekuatan beserta dengan dia, maka itulah yang menyebabkan dia bisa berhasil. Oke, puji Tuhan, luar biasa untuk
jawabannya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan juga untuk yang kita sudah tanyakan kepada sahabat Hope Channel Indonesia. Sebelumnya aku ingin tanya dulu sama istri saya nih. Menurut kamu, bagaimana Anda melihat peran orang tua itu dalam membantu anak-anak dalam mengembangkan rasa percaya diri? Kalau di materi tadi sih memang sudah disinggung bahwa untuk membangun rasa percaya diri ini semua elemen. Jadi kayak dari peran gereja, lingkungan sekitar, bahkan orang tua. Nah, kalau dari orang tua sendiri, kalau menurut Ibu Monica bagaimana? Bagaimana melihat peran orang tua Iya, ya? seberapa penting atau? Menurut saya penting sekali. Oleh sebab itu mungkin boleh setiap orang tua lebih mindful gitu. Wow. Lebih mindful dalam perannya sebagai orang tua untuk perkembangan anak. Oke, jadi Iya. sangat penting. Oke. Nah, saat ini kita akan mengikuti juga sekarang beberapa pertanyaan yang sudah kami tanyakan kepada pemirsa atau sahabat Hope Channel Indonesia. Dipersilakan. Dari orang tuanya sendiri dulu ya. Kalau kita sebagai orang tua, kita percaya diri, pasti anak-anak itu akan otomatis ikut ya. Jadi pede gitu. Tentunya kita sebagai orang tua harus memberikan contoh atas apa yang ingin kita ajarkan kepada anak kita. Jadi sebelum saya meminta anak saya untuk melakukan hal-hal tersebut, saya akan menunjukkan kepada dia, oh Dedi seperti ini nih kalau menghadapi sesuatu gitu. Nah dari situ anak saya akan melihat, oh seperti ini toh respon yang harus saya lakukan. Nah dari situ kita baru memberikan mereka dorongan dan atas usaha yang mereka lakukan kita berikan pujian. Pastinya peran orang tua sangat tinggi untuk membantu daripada pengembangan kepercayaan diri itu. Ya, karena kalau orang tua tidak mau membantu mereka, pasti anak itu juga tidak akan bisa melakukan sesuatu dengan apa yang mereka inginkan. Jadi peran orang tua itu sangat tinggi untuk membantu mengembangkan kepercayaan diri daripada anak tersebut. Saya kira peran orang tua sangat penting sekali untuk mengembangkan rasa percaya diri anak-anak kita, karena orang tua dapat encourage ataupun memberikan dorongan supaya rasa percaya diri anak kita itu bertumbuh dengan baik. Peran orang tua sangat penting karena anak pertama kali melihat orang tuanya. Kalau orang tuanya percaya diri, anaknya juga percaya diri. Kalau orang tuanya aja udah malu-malu, anaknya juga ikutan malu-malu. Ya, kita kembali lagi bersama di sini ada Baby Ox, ada istri saya Monica dan saya juga. Luar biasa ya, teman-teman tadi teman-teman dari sahabat Hope Channel telah memberikan komentar. Wah, sekarang nih dia reverse dari dalam justru keluar. Nah, apakah ini juga bagus atau gimana nih? Hah? Bagus ya. Iya, itu artinya bahwa dia mempunyai kreativitas. Oke. Kita masukkan aja ke dalam bowl, tapi dia mau keluarkan juga. Iya, jadi awalnya kalau kita kasih dari luar, dia akan masukin gitu ke dalam. Oh, kasih lagi. Nah, oke. Kalau dari Ibu Monica sendiri nih, mungkin ada pertanyaan terkait tentang materi kita ini. Boleh. Membangun rasa percaya diri anak. Kebetulan nih pas banget si Baby Ox baru mau tumbuh dan kembang. Jadi memang sangat cocok nih kita untuk keluarga muda untuk belajar akan hal ini. Dia mau bergerak-gerak. Iya. Mumpung narasumber kita luar biasa sekali ya, jadi saya senang banget kalau dapat informasi yang jelas sekali dari narasumber kita. Saya punya pertanyaan, keluarga Pendeta Kuntara. Ini kan tentang percaya diri dalam tumbuh kembang anak ya. Pertanyaan saya adalah bagaimana kita
mengetahui, khususnya kami yang baru punya baby 11 bulan, bagaimana kita mengetahui anak yang over PD. Oh, justru. Jadi kalau boleh jangan over PD gitu. Kalau nggak malu-maluin ya. Iya. Sebagai orang tua. Kebetulan saya lihat sih, saya dan suami termasuk PD lah ya, bukan yang pemalu-pemalu sekali. Nah, saya takut anak saya jangan-jangan PD plus PD jadi over PD seperti itu, Pendeta dan Mem. Bagaimana kita boleh melihat anak ini, waduh jangan sampai dia over PD. Apakah bisa dilihat dari usia dini, cara kita mendidik atau seperti apa, atau bagaimana? Ya, kita perlu, yang sangat penting untuk kita adalah supaya anak itu jangan pernah mempunyai perasaan rendah diri. Ada sesuatu yang mereka bisa capai, ada sesuatu yang mereka accomplish, ya. Tetapi pada saat yang sama kita harus mempunyai batasan-batasan, ya. Jadi sesuatu perkara yang melampaui, ya, misalnya melakukan suatu kenakalan, ya, kita sudah harus katakan bahwa itu tidak baik, ya, tidak baik. Jadi kalau seandainya dia sesuatu hal yang berkelebihan dan memang tidak tepat, ya, maka kita harus katakan itu ya adalah tidak baik. Jadi peraturan diberikan ya dari kecil, kemudian disiplin juga diberikan dari kecil, ya. Yang dimaksudkan bukan dipukul ya. Ya, tidak boleh dipukul. Tidak boleh dipukul, tetapi diberikan dia punya time out atau privilege-nya yang diambil. Ya, jadi kita ambil contoh. Ya, kadang-kadang anak itu mau kemauannya saja yang diikuti. Ya, jadi dia menangis. Ya. Dia menangis, ya. Jadi kemauannya untuk diikuti, ya. Kalau tidak diikuti, dia akan menangis, ya. Dan meronta-ronta, macam guling. Ya. Nah, banyak orang tua supaya jangan sampai, ya, anak ini terus menangis, langsung mengabulkan apa yang diminta. Nah, itu yang menyebabkan dia akan menjadi apa? Over. Ya. Dia tahu senjatanya adalah menangis. Senjatanya menangis. Jadi apa yang kita buat? Ya, biarkan dia menangis. Ya, dan katakan bahwa ya crying ya doesn't change you. Oke. Jadi bukan berarti bahwa dengan menangis ya maka permintaannya itu akan diikuti. Ya. Tetapi dia akan sampai tiba kepada kenyataan bahwa menangis bukanlah suatu senjata untuk dia. Ya. Jadi itulah salah satu untuk menghindarkan supaya bisa mengekang diri. Untuk dapat mengekang diri, jangan sampai dia jadi over PD dan sebagainya. Anda kan sering lihat kalau ada di supermarket anak itu meminta ini, tahu-tahu dia nggak dapat, jadi dia menangis berguling-guling. Kadang-kadang berguling-guling di supermarket. Jadi orang tua karena malu, jadi udahlah dikasih aja supaya dia diam. Tapi sebenarnya itu tidak konsisten. Dan itu harus dimulai dari kecil bahwa ada batasnya dengan permintaan anak. Ya. Oke, wow. Kiranya dapat menjawab ya bagaimana, Ibu Monica? Boleh. Jadi biarkan dia menangis lah ya. Dan ada batasnya ya. Oke, nah saat ini kita akan mengikuti beberapa pertanyaan yang kami sudah tanyakan kepada pemirsa atau kepada sahabat-sahabat Hope Channel, dan kiranya ini akan juga masuk di dalam materi pembahasan. Nah, sekarang kita akan saksikan beberapa tayangan berikutnya. Nah, tentunya dalam membesarkan seorang anak itu merupakan suatu perjalanan ya. Jadi saya punya anak pertama saya, Leon, berumur 5 tahun, jalan 6 tahun. Nah, dia pas umur 3 atau 4 tahun gitu, kalau diminta berdoa atau diminta bernyanyi, dia akan menolak gitu, nggak mau, malu gitu. Tapi
dengan kita bimbing terus, kita temani terus. Nah, dia sekarang semakin besar, dia semakin berani untuk melakukan hal-hal tersebut seorang diri. Kebetulan anak saya cuma satu, ya. Jadi saya lihat sih kepercayaan diri dia itu keadaan sehat, ya, kepercayaan diri yang sehat, di mana dia melakukan hal-hal yang positif yang bisa membuat diri dia tetap confidence di dalam kehidupan dia. Jadi dia benar-benar melakukan kepercayaan diri yang sehat karena melakukan hal yang positif. Pelan anak saya kira memiliki percaya diri yang sehat oleh karena kita sebagai orang tua mendorong dia selalu, dan juga terutama kita harus secara spiritual juga, ya, untuk menyatakan kepada anak kita bagaimana Tuhan melindungi dan memelihara kita, dan oleh sebab pemeliharaan dari Tuhan itu yang memberikan kepada kita kemampuan dan timbul rasa percaya diri. Menuju ke sana masih ada percaya dirinya, tapi ada juga enggaknya juga. Soalnya masih ada beberapa yang harus dibina lah, saya juga masih belajar. Anak-anak saya kayaknya oke-oke ya percaya dirinya ya. Karena mungkin itu kembali lagi ke saya sendiri sebagai orang tua, gitu kan. Jadi kalau orang tua percaya diri, pasti anak-anak kita juga akan ikut percaya diri. Biasanya kalau dia ingin mencoba sesuatu yang baru, dia memang agak sulit ya, tapi dengan cara kita mengajari dia dengan baik, kemudian memeluk dia, membantu dia akan merasa bahwa apa yang dilakukan itu adalah benar, dan dia lebih yakin dengan apa yang dia lakukan. Sejak dini kita harus memberikan kepercayaan juga ya kepada anak kita, dan juga mendorong mereka agar mereka memiliki rasa percaya diri di dalam kehidupannya. Ya itu tadi, pertama-tama saya nggak takut-takutin. Kedua saya encourage tuh, ya pokoknya ajak dia. Pertama saya temenin, tapi lama-lama kalau dia udah bisa sendiri dan dia lebih percaya diri sendiri, nggak apa-apa, saya lepas. Saya bawa mereka ke tempat-tempat yang keramaian gitu ya, keramaian dan lingkungan yang agak bagus gitu, agak seperti ajak jalan-jalan ke mall, walaupun nggak belanja, tapi mereka tahu lingkungan di sekitar situ ada tempat-tempat yang buat mereka tahu dunia lebih lebih nyaman lah gitu ya. Atau bawa mereka makan tempat makan restoran yang bukan bilang mahal banget, tapi duduknya bagaimana, sopan santun duduk orang makan, bagaimana cara menggunakan alat-alat makan yang gimana gitu. Nah, seperti tadi paling kami sebagai orang tua tentunya akan memberikan peluang-peluang atas hal-hal baru gitu yang kami dorong kepada mereka agar mereka coba gitu, dan jangan lupa kita berikan pujian atas usaha-usaha mereka. Tantangannya memang seringkali anak-anak itu juga ragu dan juga tidak percaya diri ya. Tapi sebagai orang tua memang kita harus selalu
tidak jemu-jemunya untuk mendorong anak kita agar memiliki rasa percaya diri yang baik. Saya kira peran orang tua adalah tetap terus mendorong anak kita dengan tidak berkeputusan ya, sehingga rasa percaya diri itu dapat timbul dengan baik. Pernah, misalnya cara anak itu menyanyi di sekolah sahabat, di kelas sekolah sahabat. Pertama-tama mungkin dia akan bingung karena biasa di rumah sendirian, terus sekarang di kelas yang besar. Pasti dia pertama-tama akan malu, tapi kita encourage dia, kita puji kalau dia berani maju ke depan. Setelah itu kalau sudah selesai dipuji, masih ada yang kita koreksi-koreksi, misalnya suaranya masih kekecilan, next time-nya lebih besar lagi, atau kita kasih hadiah juga bisa. Pernah. Kalau anak-anak saya, mereka kadang-kadang kasih tahu sama saya, misalnya temennya ada yang gimana ya, mungkin suka keluarkan kata-kata yang nggak bagus gitu ya. Nah, kita paling bilang jangan ikut-ikutan. Nah, kita hidup harus baik, tutur kata, hidup harus takut sama Tuhan, gitu. Nah ini juga mirip sih jawabannya. Jadi pertama kita harus sadar bahwa membesarkan dan mengajarkan anak itu sebuah perjalanan gitu. Jadi apa yang kita ingin anak kita lakukan itu pastinya tidak akan langsung dapat mereka lakukan. Jadi kita harus dorong terus pelan-pelan. Mereka juga akan belajar gitu. Saya sih sebagai orang tua menyaksikan bahwa seorang anak yang dititipkan oleh Tuhan itu memiliki berkat-berkat yang sangat luar biasa gitu. Jadi kita sebenarnya juga harus mempercayai mereka bahwa mereka akan terus bertumbuh dan berkembang. Iya, pernah ya dia agak sulit kalau misalnya disuruh untuk menyanyi di gereja. Kemudian kita bilang, kamu tahu nggak kalau menyanyi di gereja itu adalah merupakan juga pelayanan kamu kepada Tuhan. Jadi kalau kamu melakukan yang terbaik, itu akan membuat kamu melayani Tuhan. Kemudian dia belajar dan dia bersukacita, ya, senang dengan hal-hal tersebut dan pelayanan tersebut. Dan kita langsung kasih pelukan kepada dia, anak mama hebat. Jadi contoh yang baik untuk anak, lalu tetap berdoa, banyak belajar, banyak baca. Tanamkan anak-anak hidup tuh harus takut Tuhan ya. Bahwa karakter Kristus tuh harus terpancar di dalam kehidupan diri kita. Supaya orang lain melihat kita, jadi kita menjadi terang, menjadi contoh yang baik gitu. Iya, tentunya selama pengalaman saya mengajarkan anak saya, yang pasti itu tidak akan langsung berhasil. Jadi kita harus selalu sabar, selalu memberikan mereka peluang-peluang dan memberikan ucapan pujian atas usaha-usaha yang mereka lakukan. Iya, yang pertama adalah komunikasi. Ya, komunikasi yang baik kepada anak-anak. Kemudian juga jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang merendahkan mereka. Bangun kepercayaan mereka. Ya, seperti saya tadi bilang, anak saya kalau misalnya dia mau melakukan sesuatu yang baru, saya pasti harus pelan-pelan, tapi itu akan pada saat dia menyelesaikan itu, dia akan merasa senang, dan itulah rasa percaya diri dia. Sebagai orang tua mungkin sarannya adalah kita tidak jemu lah, ataupun tetap selalu berusaha untuk mendorong anak-anak kita agar memiliki rasa percaya diri. Dengan kita
mengenalkan bagaimana Tuhan memelihara kita dan membimbing kita. Mungkin itu merupakan salah satu cara bagaimana kita sebagai orang tua mendorong anak-anak kita untuk memiliki rasa percaya diri. Ya, itu dia kata mereka, sahabat Hope Channel, terkait topik pembahasan yang sinkron ya. Kalau kita lihat, kalau kita lihat dengan pembahasan dari pendeta. Nah, saat ini kita akan masuk di pertanyaan dari pemirsa nih yang menyaksikan secara live. Sudah ada yang masuk beberapa pertanyaan, tapi sebelum kita menyaksikan sebelum kita lanjut dalam Q&A dari pemirsa yang sudah masuk, kita ikuti dulu yang satu ini. Weh, ini hari mata pelajaran apa? Ih, pemalas ini hari mata pelajaran matematika nih. Matematika nih bikin suka sih. Ih, matematika le nih bikin paling merah naik betul le. Guru susun enak le, mengajar seru le, bikin mengantuk sa. Weh, guys, karena mana kau bolos kan? Gas. Bro, cabut kan? Bisa mau. Ayo su. Bisa mau. Cepat sa. Bisa mau. Mar sudah. Bisa mau. Oh, sudah toh. Mar sekarang Jangan Ya, kembali lagi dalam Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Nah, di sini sudah masuk beberapa pertanyaan keluarga Pendeta Kuntaraf. Ada dari Faen, dari YouTube ini. Bagaimana cara agar bisa menghilangkan trauma yang membuat anak rendah diri agar bisa percaya diri? Oke. Ini satu masalah yang sangat besar, yang serius, ya, trauma. Misalnya anak-anak yang datang dari keluarga yang bercerai, ya, itu membuat satu trauma yang sampai mempunyai perasaan rendah diri, atau melihat orang tua bertengkar di depan anak, itu menyebabkan perasaan rendah diri. Makanya kalau seandainya suami istri mempunyai perbedaan pendapat, jangan membuat suatu perkelahian di depan anak. Ya, itu justru merusak akan jiwa anak. Nah, kalau ini sudah sampai terjadi dan terjadi trauma di dalam diri anak ini, maka untuk supaya jangan sampai rendah diri dan sebagainya, anak ini harus mendapatkan jaminan bahwa ia dicintai dan dikasihi. Ya. Jadi untuk itu berbagai macam pelukan, saya lihat tadi beberapa jawaban yang menyebutkan tentang peluk, ya, dikasihi. Itu adalah inti yang sangat penting sekali. Setiap anak harus menyadari bahwa dia dicintai oleh orang tua, dikasihi oleh Tuhan. Tuhan berkorban untuk dia. Ya. Jadi ada istilah yang kita sebut resilient, ya. Kegigihan, ya.
bagaimana yaitu bahwa walaupun misalnya ada trauma dalam keluarga, tetapi harus ada suatu hubungan yang erat dengan salah satu yang bisa memberikan kekuatan kepada dia. Salah satu dari orang tua, Salah misalnya satu dari orang kalau tua. bercerai ya, jadi entah ibunya lah yang harus dekat kepada dia. Jadi dia menyadari bahwa dia sangat dikasihi, atau mungkin kalau orang tuanya sampai terpisah dan dia tidak terbentur, mungkin ada guru yang dekat atau pendeta yang dekat ya, dan menyadari bahwa ia tetap dicintai ya, dan ia tetap dikasihi ya, dan semua masalah-masalah itu adalah merupakan suatu tantangan untuk dia untuk dapat berkembang. Makanya ada satu buku yang disebut Creative Suffering ya. Yaitu bahwa dalam penderitaan yang bisa menimbulkan trauma kepada anak tadi ya, tidak menghalangi untuk sukses oleh sebab dia dapat tetap mempunyai kepercayaan diri yang baik ya. Untuk itu kembali perlunya ada hubungan yang dekat dengan salah satu dan dengan kuasa doa, dan dia dicintai oleh Tuhan dan cintai juga oleh ya, apakah itu disebut mentor, apakah itu sebagai orang tua ya, sehingga ia merasa bahwa dia bernilai dan ia bisa berkembang untuk sesuatu hal yang lebih baik. Ya, sebagaimana yang kami sudah suguhkan di Obsesi Hati presentation yang sebelumnya, untuk bagaimana resilient anak ini, maka diperlukan hanya satu orang saja. Apakah itu omnya, apakah itu pendeta, apakah guru sekolah, apakah bapaknya atau mamanya, untuk dekat kepada dia, supaya dia ada good relationship, close relationship, dekat relationship dengan mereka, dan itu akan menolong mereka untuk menjadi resilient. Oke, baik, kiranya dapat menjawab ya pertanyaannya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini ada 2 pertanyaan, tapi poinnya hampir sama, jadi saya satukan aja. Dari Yohana dan Rahel. Ini pertanyaannya, kegiatan apa saja sih pendeta yang dianjurkan untuk membangun percaya diri anak? Dan Rahel, bagaimana cara menstimulasi anak yang kurang percaya diri? Mungkin tadi juga sudah sempat disinggung ya, dibahas, tapi kalau pendeta dan mungkin mau menambahkan atau mempertebal akan pertanyaan ini atau menjawabnya, dipersilakan. Ya, kegiatan-kegiatan yang kalau dalam rumah tangga. Oke, misalnya di dalam kebaktian, ya, ajarkan mulai kebaktian keluarga. Anak untuk sudah mulai bisa menyanyi, misalnya memberikan special song. Mula-mula banyakan, akhirnya 1 orang, ya, anak ini menyanyi, ya. Kemudian anak ini diminta untuk memberikan ayat, ya. Baca ayat, ya. Atau kita sekarang buat ayat hafalan, ya. Jadi diberikan ayatnya, kemudian besok dia mulai ya menghafalkan ayat itu, ya, di depan keluarga, ya. Jadi itu membangun percaya diri. Membangun dia punya percaya, rupanya dia bisa sanggup sesuatu. Kalau dia sudah sanggup di situ, ajak dia untuk memberikan, ya misalnya di gereja. Anak umur berapa tahun, 6 tahun, kalau dia sudah bisa menghafalkan misalnya Mazmur 23. Ya, kemudian ajak juga untuk mengambil bagian di gereja, ya, menyanyi di gereja. Apakah itu menyanyi? Jadi dia ada sesuatu yang dapat dia lakukan, ya. Jadi kegiatan-kegiatan ini ya akan menghilangkan perasaan rendah diri, tetapi juga meningkatkan akan perasaan diri. Kemudian dan ingat, sebagai orang tua, kalau mereka sudah perform ya di gereja atau apa, atau bisa menghafal, jangan lupa untuk afirmasi ya. Kita puji dia, kita peluk dia, dan kita mengatakan, wah bagus sekali. Jadi ini akan stimulasi anak yang kurang percaya diri untuk lebih melakukannya, sebab dia tahu mendapat dukungan dari orang tua. Kemudian dalam mengerjakan PR, ya. Jadi kalau misalnya dilihat bahwa dia sudah betul, ya kita akan berikan pujian. Oh bagus sekali John, ya bagus sekali. Kalau dia lakukan salah, kita koreksi. Tolong artinya diberikan koreksi, kemudian anak ini mencoba lagi. Kalau sudah mencapai ya apa yang memberikan jawaban yang benar, kita berikan pujian lagi. Jadi hal-hal yang kecil seperti ini ya akan makin lama meningkatkan akan perasaan artinya percaya diri pada anak.
Oke, baik. Kiranya itu dapat menjawab ya pertanyaan yang masuk. Ini masih ada beberapa juga pertanyaan, tapi sayang sekali waktu kita ini sangat terbatas. Mungkin nanti next episode pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita sampaikan juga, atau bisa keluarga Pendeta Kuntaraf membantu untuk menjawabnya. Dan pada saat ini kiranya keluarga Pendeta Kuntaraf dapat memberikan closing statement sekaligus dengan doa tutup untuk acara Obsesi Hati pada malam ini. Dipersilakan. Pemirsa yang berbahagia, kita bersyukur oleh sebab Tuhan memberikan anak-anak kepada kita, ya. Dan Tuhan memberikan kesempatan kita menjadi orang tua, ya. Oleh sebab Tuhan mau supaya kita bisa bekerja sama dengan Tuhan di dalam menghasilkan anak-anak yang bisa memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Untuk itu, kita perlu menyadari bahwa anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita haruslah merasa bahwa mereka dicintai, ya. Dan untuk memberikan cinta kasih, mau tidak mau kita harus memberikan waktu dan perhatian. Dan ini akan menyebabkan mereka mempunyai rasa bahwa mereka itu bernilai, ya. Dan dengan teladan yang diberikan oleh orang tua, dengan bimbingan daripada orang tua, maka anak itu dapat makin lama makin bertumbuh di dalam kepercayaan diri, dan mereka akan jauh lebih sukses. Ya, orang yang gagal, yang mereka melakukan berbagai macam kejahatan, termasuk pembunuh Presiden Amerika, waktu diteliti ternyata orang itu adalah orang yang tidak punya percaya diri. Ya. Tetapi kalau kita mempunyai kepercayaan diri, maka kita bisa mencapai ya hal yang jauh lebih sukses seperti yang diharapkan oleh orang tua ataupun juga oleh Tuhan. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur oleh sebab kami mempunyai Tuhan yang hidup yang mencintai kami. Kami bersyukur bahwa kami dapat bernilai ya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia oleh sebab kasih Tuhan yang bekerja dalam diri kami. Itulah sebabnya biarlah masing-masing kami dapat menggunakan kesempatan ya yang Tuhan berikan kepada kami untuk membimbing anak-anak kami atau cucu-cucu kami supaya berkembang dengan baik, bertumbuh dengan sehat secara fisik, mental, dan rohani. Mereka mempunyai kepercayaan kepada diri ya oleh sebab Tuhan telah mempercayai mereka dan memberikan kasih sayang yang besar. Dengan demikian anak-anak kami dapat bertumbuh dengan baik hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati akan semua pemirsa yang mempunyai pergumulan di dalam soal membesarkan akan anak-anak supaya dengan akal budi surga anak-anak dapat bertumbuh dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih untuk keluarga Pendeta Kuntaraf yang telah membawakan materi ini luar biasa sekali. Kami secara pribadi, secara keluarga sangat terberkati sekali untuk materi yang telah disampaikan. Kiranya juga bagi pemirsa ataupun keluarga yang menyaksikan pasti sangat terberkati. Kalau ada pertanyaan ataupun usulan topik yang akan dibahas juga untuk kedepannya bisa langsung kirimkan melalui call center Hope Channel Indonesia ataupun bisa tulis di kolom komentar Facebook ataupun YouTube yang ada. Untuk itu akhir kata saya Daryl Togas bersama dengan Monica dan Baby Ox undur diri. Bye bye, sampai ketemu lagi. Kiss bye Ox. Oke. Tuhan berkati.